Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya, karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya, berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya, apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang tidak tahu apa itu dosa syirik yang sebenarnya. Karena saya tahu kita semua telah dilalaikan oleh kehidupan dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Kita lupa untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu saya mengajak Anda semuanya untuk membaca Al-Quran dengan saya. Dan tolong koreksi diri saya, karena kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Yang pertama, mari kita buka Al-Quran surat An-Nisa yang keempat ayat ke-116. Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh. Ingatlah, Allah akan mengampuni dosa yang lain, tapi tidak dengan dosa syirik, saking besar-besarnya dosa syirik. Tapi kalau yang kita lakukan itu, kita tidak tahu kalau itu dosa syirik, terus kita tahu kalau itu dosa syirik, dan kita kembali
kepada Allah, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau kita tahu itu dosa syirik, tapi masih tetap saja dilakukan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Dan apa tempat kembalinya pulang buat orang syirik? Yaitu neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya syirik. Dosa syirik itu banyak sekali, bermacam-macam, tapi bisa disimpulkan atau diringkas menjadi dua, yaitu yang pertama syirik dohir, yang kedua syirik batin. Yang disebut dengan syirik dohir yaitu syirik yang nyata, jelas, yang kelihatan. Dan syirik batin yang disebut dengan syirik batin yaitu syirik yang gaib, yang tidak kelihatan. Dosa syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan berdoa selain kepada Allah itu juga sudah termasuk syirik. Dan yang lebih jelasnya, yang dimaksud dengan syirik yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah atau meminta pertolongan selain kepada Allah, itu yang dimaksud dengan syirik. Yang pertama yang akan saya jelaskan, syirik batin atau gaib, atau di luar nalar akal pikiran kita. Tentu kita semua sudah sering mendengar kalau pergi ke gunung, ke laut, atau ke kuburan dengan tujuan ingin hidup berkah atau meminta kekayaan, itu sudah jelas syirik, karena telah berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Terus pergi ke dukun, paranormal, orang pintar, itu sudah jelas syirik. Jangankan pergi ke dukun atau paranormal, kita pergi meminta pertolongan yang menurut kita soleh, rajin sholat, berilmu, pintar baca Al-Quran, sebutlah sebagai contoh Habib, itu juga dosa syirik. Dan ini ayatnya, surat yang ke-39 Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik. Kata ingatlah berarti untuk kita ingat, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Kata murni itu berarti bersih dari syirik. Hanya kepada Allah lah satu. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, kata mengambil pelindung itu sama artinya dengan meminta pertolongan. Dan orang-orang yang meminta pertolongan selain Dia, kata selain Dia berarti selain kepada Allah, yaitu kepada manusia. Kami tidak menyembahnya, melainkan berharap mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebagai contoh, Anda pergi ke Habib, sudah pasti Anda tidak menyembahnya, hanya untuk meminta tolong. Terus apa yang Anda ucapkan? Pak Habib, saya mau minta tolong, saya lagi sakit, semoga saja Pak Habib menjadi pelantara atau jalan penyakit saya disembuhkan oleh Allah. Pak Habib hanya sebagai pelantara saja, Allah lah yang menyembuhkan. Coba pikirkan baik-baik, apa itu bukan perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Atau misalkan, Pak Habib, saya mau minta tolong, saya datang ke rumah Pak Habib, semoga saja dengan kedatangan saya ke rumah Pak Habib, rezeki saya dilancarkan, hidup saya menjadi berkah. Pak Habib hanya perantara saja. Semoga Allah mengabulkan doa-doa saya. Coba pikirkan baik-baik, apa itu bukan perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Itu juga sama sudah termasuk syirik,
karena telah meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu kepada Habib tadi. Itu sama saja dengan mempersekutukan Allah, atau Allah mempunyai anak. Siapa yang dianggap anak, yaitu orang yang menjadi pelantara tadi atau Habib tadi. Ingatlah, kita semua terlahir dari satu diri, yaitu Nabi Adam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Minta tolonglah langsung kepada Allah. Jangan ada pelantara. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Mintalah langsung kepada Allah, tidak usah pakai pelantara. Itulah salah satu dosa syirik, yaitu menjadikan seseorang menjadi pelantara. Renungkan baik-baik. Kita meminta pertolongan kepada orang yang menurut kita soleh, berilmu saja sudah syirik. Apalagi selain itu, orang yang menjadikan manusia pelantara untuk dijadikan penolong itu disebut syirik. Dan orang yang dijadikan sebagai penolong, dukun, peramal, orang pintar, itu namanya orang musyrik. Orang musyrik adalah sejahat-jahatnya makhluk, karena telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang seharusnya manusia meminta pertolongan kepada Allah, malah kepada Dia. Orang syirik dan orang musyrik tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Renungkanlah baik-baik. Ingat kata-kata saya. Berhenti berbuat syirik, bertobatlah, mohon ampun kepada Allah dan kepada orang-orang musyrik. Berhentilah menyesatkan manusia dari jalan Allah dan bertobatlah, itu lebih baik jika kalian mengerti. Dengarkan baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat yang ke-102. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.